Jadi saat ini kita mikir gimana caranya supaya timnas bisa segera tembus ranking 100 FIFA. Dan apa yang terjadi setelah timnas menembus ranking 100 FIFA? Seperti kita tahu, beberapa waktu lalu PSSI telah menetapkan target baru kepada pelatih timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong, usai memperpanjang kontraknya sebagai pelatih tim Garuda. Dalam klausul kontraknya sendiri, pelatih asal Korea ini bukan ditargetkan untuk wajib membawa timnas lolos ke Piala Dunia. Kalau lolos ya syukur, kalau tidak ya nggak masalah. Karena target dari PSSI kepada Coach Shin adalah membawa timnas ke ranking 100 besar dunia. Saat ini sendiri Indonesia masih menempati ranking 133 dunia. Dan di video ini, kita akan coba ulas seberapa cepat Indonesia bisa mencapai ranking 100 FIFA. Dan apakah dampak signifikan yang terjadi jika target tersebut tercapai? Berikut pembahasannya. Bukan lolos ke Piala Asia, bukan juga juara di ajang Piala Asia, apalagi juara AFF. Jadi, setelah memperbarui kontrak dengan Coach Shin Tae-yong, PSSI telah membeberkan target yang diberikan kepada pelatih asal Korea tersebut. Di mana salah satunya, yakni membawa Indonesia untuk berada di posisi 100 besar ranking FIFA. Coach Shin sendiri mendapatkan perpanjangan kontrak hingga Juni 2027, yang berarti kontraknya diperpanjang selama 3 tahun. Ini dapat dikatakan sebagai pengakuan atas kinerja STY yang telah memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia sejak 4 tahun silam. Melihat target yang diberikan PSSI kepada Coach Shin Tae-yong, yakni untuk membawa timnas lolos ke ranking 100 besar FIFA, sebenarnya ini adalah target yang realistis. Daripada menargetkan timnas untuk harus lolos ke Piala Dunia 2026, walaupun mencapai Piala Dunia juga bukan menjadi mission impossible saat ini. Dengan ranking kita yang saat ini menempati posisi 133 dunia, sebenarnya target ranking 100 FIFA bisa dicapai Coach Shin minimal dalam 3 tahun. Dan bisa tercapai lebih cepat seperti di tahun depan jika timnas mampu mengalahkan lawan-lawannya di babak kualifikasi Piala Dunia round 3. Gimana perhitungannya? Jadi, di posisi 133 dunia saat ini, timnas memiliki poin 1108,73. Indonesia membutuhkan minimal 111 poin untuk bisa menggeser posisi Trinidad Tobago di ranking 100 dunia saat ini. Di mana jika timnas bisa mendapatkan 19 poin tiap kali menang seperti saat menghadapi timnas Arab Saudi, maka dalam 6 laga saja, sebenarnya tim Garuda bisa mendapatkan 114 poin, yang artinya membuat timnas bisa melewati poin Trinidad Tobago yang saat ini ada di posisi 100 dunia. Namun tentu nggak realistis juga kan untuk membayangkan Indonesia bisa selalu menang dalam 6 laga selanjutnya saat harus menghadapi tim-tim di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia berada satu grup dengan rajanya Asia seperti Jepang dan Australia. Meski nampak cukup sulit, sekali lagi, target 100 besar FIFA adalah target yang cukup realistis. Dengan PSSI optimis, Coach Shin bisa melakukannya dalam 3 tahun. Namun sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa PSSI menargetkan Indonesia ke ranking 100 FIFA? Dan apakah dampak yang akan didapatkan timnas jika skuad Garuda bisa mencapai ranking 100 besar FIFA dalam waktu dekat? Jadi, ada beberapa alasan yang membuat PSSI memberikan target kepada Coach Shin untuk membawa timnas berada di ranking 100 besar dunia. Pertama, jelas, karena ini adalah target paling realistis. Kalau kata Pak Erick Thohir, nggak fair dong untuk menargetkan Coach Shin menjadi juara kejuaraan Asia, bahkan masuk Piala Dunia saat ini. Kalau juara AFF sih, udah nggak dipikirin. Sehingga yang paling masuk akal, target yang bisa diukur dengan jelas adalah membawa Indonesia masuk 100 besar FIFA dalam 3 tahun kontrak. Ada beberapa diskusi seperti target berikutnya yang ingin dicapai apa. Saya saat itu bilang kalau target berikutnya 100 besar. Saya tidak bisa ngomong turnamen ini masuk peringkat berapa, yaitu tidak fair juga.
Target besarnya, bisa nggak selama 3 tahun ke depan kita masuk peringkat 100 besar FIFA? Sekarang kan kita di peringkat 134. Erick Thohir, sumber bola.net. Jika target 100 besar FIFA tercapai, tentu akan ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan timnas Indonesia. Peningkatan reputasi internasional. Menjadi salah satu tim yang menempati posisi 100 besar ranking FIFA dunia, dipastikan bakal meningkatkan reputasi timnas Indonesia di panggung internasional. Hal ini dapat membuka lebih banyak peluang untuk berpartisipasi dalam turnamen besar seperti Piala Asia AFC. Selain itu, skuad timnas Indonesia akan menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di kawasan Asia, sehingga akan cukup mudah bagi timnas mencari lawan tanding untuk menggelar partai persahabatan dengan reputasi yang kian membaik. Misal menghadapi tim-tim top Amerika Latin, tim top Asia, hingga tim top Eropa sekalipun. Mendorong investasi dan pengembangan sepak bola. Sejalan dengan meningkatkan prestasi timnas Indonesia yang ditunjukkan oleh peningkatan ranking FIFA, hal tersebut dapat menarik minat investor dan sponsor untuk sepak bola Indonesia. Seperti kita tahu, potensi industri sepak bola kita sebenarnya sangat besar, dengan masyarakat yang sangat menggilai sepak bola. Dan itu kenapa, jika prestasi kita melesat, kita juga akan mendapatkan banyak keuntungan untuk mengembangkan sepak bola. Seperti lewat jalur investasi dan sponsor yang bisa jadi booster dalam mempercepat peningkatan selanjutnya. Terdorongnya lebih banyak pemain keturunan Grade A bergabung ke timnas. Menjadi salah satu tim yang berada di posisi 100 besar di dunia, akan meningkatkan pengakuan global terhadap sepak bola Indonesia. Ini dapat membuka pintu untuk lebih banyak pemain keturunan Grade A bergabung ke skuad tim Garuda. Karena mereka tak akan ragu lagi dengan potensi timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia bahkan dunia. Sebagai contoh, jika saat ini kita masih cukup kesulitan untuk meyakinkan beberapa pemain seperti Ole hingga Mads Hilgers, bahkan Emiliano Reinders, maka kami pikir jika timnas telah menempati posisi 100 besar dunia, potensi mereka untuk bergabung ke skuad Garuda bakal makin besar. Begitupun pemain-pemain lain, apalagi jika timnas bisa lolos Piala Dunia. Tak akan ada alasan bagi pemain keturunan untuk tidak bergabung ke timnas Indonesia. Secara keseluruhan, menembus ranking 100 besar FIFA bagi timnas Indonesia akan memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan. Mencakup peningkatan prestasi internasional, pengembangan sepak bola lokal, dan pendorongan pemain keturunan untuk gabung ke skuad Garuda. Dan itu kenapa target 100 besar FIFA adalah target yang terbaik yang diberikan kepada Coach Shin. Target paling realistis dan sangat bagus dalam mencapai target masa depan sepak bola Indonesia yang lebih panjang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.